Yang kelima, pembagian hadiah lomba-lomba. Yang keenam, rama-rama, dan yang ketujuh, penutup. Kita masuk pada acara yang kedua, yaitu ibadah. Iya, shalom Bapak Ibu. Macam anak-anak kecil saja yang punya suara yang kedengaran, sementara orang dewasa tidak ada. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar kita di saat ini? Ya puji Tuhan, tentunya kita bersuka cita karena di hari tanggal 1 September 2025 Jemaat GKI Ewata Malang berusia yang ke-40 tahun. Luar biasa. Berikan kemuliaan dulu. Ya, oleh sebab itu 1 Tesalonika 5 ayat 8 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Mari kita sama-sama bersyukur buat Tuhan atas kasih dan penyertaan Tuhan sehingga 40 tahun jemaat GKI boleh ada, boleh berdiri. Bahkan sudah ada 2 cabang kita. Semua itu bukan karena kemampuan kita semua sebagai warga jemaat, tetapi karena kasih dan anugerah Tuhan yang begitu luar biasa, yang mengasihi kita semua, sehingga di saat ini kita boleh ada bersama-sama untuk memuji, menyembah kebesaran. Untuk masuk di dalam pujian penyembahan, kita akan memuji. Pujian yang pertama, kami memuji kebesaran. Mazmur 100 ayat 2 berkata, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita,
yang ke-40 yang kami buat di rumah Tuhan di saat ini, ditabiskan di dalam nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan lewat kuasa Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita sekalian dalam ibadah syukur di saat ini. Dia
sampai ayatnya yang ke-25. Mazmur pasal 37 ayatnya yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-25. Tetapi sebelumnya, mari kita tenang dan kita berdoa. Kita berdoa. Dalam sukacita kami ketika hari ini, Engkau membuat kami ada dalam sukacita yang besar. Ketika 40 tahun sudah Engkau ada dan bersama-sama dengan kami Jemaat Efata Marandu dalam tanggung jawab pelayanan yang kami kerjakan. Maka hari ini kami ada dalam sukacita itu karena Tuhan tetap ada berkenan kepada kami, membuat kami harus merayakan HUT 40 tahun ini, dan kami bangga terhadap Engkau. Oleh sebabnya kami hendak mendengarkan sabda-Mu. Mampukanlah kami, kuatkanlah kami, supaya kami benar-benar akan memahami akan bagian firman Tuhan-Mu, tetapi juga memahami tentang langkah dan tindakan-tindakan Allah yang terjadi di tengah-tengah pelayanan kami. Usir segala kuasa yang mengganggu kami, dan Roh Kudus-Mu terus menaungi kami akan anugerah kasih setia. Dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Mazmur 37 ayatnya yang ke-23 sampai ayat 25 dengan perikop kebahagiaan orang fasik semua. Ayat 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, anak atau anak cucunya minta roti. Demikian firman Tuhan yang berbahagia kita semua yang mendengarnya. Shalom. Dalam tema perayaan 40 tahun Jemaat GKI Efata Marandu, kita ada dalam catatan tema dalam kesehatan menjadi jemaat yang berdampak. Tema ini merupakan bagian dari tema HUT Klasis GKI Sorong. Dalam kesehatan Klasis GKI Sorong menjadi klasis yang berdampak, dan kita bisa melihat dan merasakan apa dampak-dampak yang kita alami di tengah-tengah pelayanan dan tanggung jawab yang kita jalani. Kita bisa menyaksikan dampak-dampak luar biasa. Mama-mama yang luar biasa, tapi yang lebih luar biasa lagi, mama-mama yang tua-tua ini, Mama Ice, Mama Besi, Mama Fatari, Mama Ati, dan mama-mama yang lain itu. Dong tua-tua tapi dong putih kulele juga luar biasa. Dan itu dampak dari sebuah tindakan Allah yang luar biasa, bahwa dalam ketuaan mereka dong semangat tak pernah putus atau pudar. Dampak yang luar biasa juga selama ini mama-mama yang memainkan peran yang luar biasa dalam permainan ukulele ketika mereka diganggu oleh anak-anak sekolah minggu. Dan ternyata bapak-bapak juga sudah mulai tertarik dan mulai unjuk gigi bahwa kami juga tidak ketinggalan. Jadi bapak-bapak rayon 4 juga sebapak. Ya besok rayon 2, rayon 3, rayon 1 menunjukkan sebuah dampak yang luar biasa yang harus kita tunjukkan untuk memuji Allah. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bacaan firman hari ini mengisahkan tentang dua tipe orang yang tidak taat kepada Allah atau orang fasik, tetapi orang yang menunjukkan ketaatan kepada Allah. Dalam ketaatan kepada Allah, Tuhan akan menunjukkan sebuah dampak yang luar biasa yang membuat orang-orang dalam ketaatan kepada Allah itu mengalami situasi-situasi yang menyenangkan. Tetapi orang-orang yang tidak taat kepada Allah, Tuhan juga akan menunjukkan sebuah dampak yang akan membuat mereka mengalami situasi-situasi yang sulit di tengah-tengah kehidupan mereka.
Jadi kalau kita mulai baca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-40, kita bisa melihat macam ada sebuah pantun yang diungkapkan tentang orang baik menerima ini, orang jahat menerima ini, dan lain sebagainya. Dan bacaan kita hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan betapa karya dan anugerah Allah yang luar biasa, yang menunjukkan suatu dampak yang luar biasa bagi kehidupan orang-orang yang setia dan taat kepada Allah di tengah-tengah hidup ini. Ayat 23 mengatakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Itu berarti bahwa yang telah berkenan Tuhan juga terhitung, tapi yang berkenan Tuhan hitung dalam seluruh tanggung jawab dan kerja dalam segala kehidupan yang kita lalui di tengah-tengah hidup ini. Yang lebih luar biasa lagi, ia melukiskan suatu tindakan Allah yang luar biasa. Apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak, tapi tangan Tuhan akan menopangnya. Berarti Tuhan akan membuat dia tetap tegar, tetap berdiri, bahwa Tuhan sedetik pun tidak pernah meninggalkannya dalam seluruh kehidupan yang dijalani. Dan ayat 25 juga mengisahkan tentang kita, bahwa hari ini ketong sudah 40 tahun, berarti ketong terlalu muda lagi, ketong sudah sudah mulai sampai di masa-masa lansia. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan Allah. Anak cucunya tidak pernah minta roti. Itulah sebuah tindakan yang Allah lakukan sebagai dampak dari ketaatan dan kesetiaan kita kepada Allah. Allah akan menunjukkan kasih setianya. Allah akan menunjukkan segala perbuatan-perbuatan yang besar di tengah-tengah kehidupan kita, ketika dalam ketaatan dan kesetiaan itu kita melakukannya untuk Tuhan. Allah telah menunjukkan dampak yang Ia kerjakan untuk kita. Allah telah berperkara dan menunjukkan bahwa sesungguhnya Dia ada. Dia turut bekerja, melakukan segala sesuatu yang luar biasa di tengah-tengah kehidupan kita. Dan menjadi pertanyaan kita, apa yang telah kita buat, yang telah menunjukkan sebuah dampak bagi orang lain di tengah-tengah kehidupan yang kita jalani. Dalam kesehatan, kita menjadi jemaat yang berdampak. Tentu kita semua merindukan sebuah dampak yang kita lakukan adalah dampak yang mendatangkan damai sejahtera dan sukacita. Kita semua tidak pernah menginginkan kita menunjukkan sebuah dampak yang menghancurkan atau membuat orang lain merasa tidak senang karena tindakan dan perbuatan. Kita diajak oleh bagian firman Tuhan ini tidak belajar daripada orang-orang fasik yang selalu menunjukkan tindakan-tindakan yang membawa dampak dalam segala sesuatu yang tidak benar, yang hal itu membuat Tuhan marah dan Tuhan tidak senang. Tapi kita harus belajar untuk menunjukkan sebuah tindakan seperti orang-orang yang taat kepada Allah, sehingga tindakan dan perbuatan kita menunjukkan sebuah dampak yang luar biasa bagi orang lain. Mungkin tindakan dan perbuatan kita membuat orang lain rindu untuk datang bersekutu dalam persekutuan ini. Dulu lomba ukulele, orang anak-anak sekolah minggu Fata Malanu kasih kala 46 jemaat. Paduan suara anak-anak dong kasih kala. Kita dapat piala juara umum sampai piala masih berdiri di belakang. Dalam semangat sampai jemaat Fata pikul saya besar ini direklamasi karena sukacita yang luar biasa. Ternyata dampak anak-anak itu menunjukkan ibu-ibu mulai berdampak dengan main ukulele yang luar biasa. Dan dampak itu sebuah dampak tindakan kita yang membuat kita semakin wow di hadapan Allah dan orang lain.
Dan itu yang diajak untuk kita semua harus menunjukkan dampak-dampak yang luar biasa dalam kesehatan kita. Kemarin Bapak Wakil bilang, pendeta, wakil ketua majelis, ketua klasis pendeta, kenapa kamu terikut lomba di ulang tahun klasis? Aduh, saya buka jadi satu pulang kampung, jadi saya siap satu warga jemaat, jadi minta maaf. Oh iya. Tapi sesungguhnya ada sesuatu hal yang saya lain masa atau mungkin kasih kesempatan kamu dapat juara kan, kalau kita bicara sombong. Tapi hari ini kita ada dan kita diingatkan dalam 40 tahun ketika kita ada dalam ulang tahun ini. Ketika Tuhan ada bersama-sama kita dengan seluruh tanggung jawab pelayanan yang luar biasa. Penekanan kita ada pada kesehatan dan berdampak. Mari dalam kesehatan kita terus ada dan menjadi sosok yang penting dalam pelayanan kita untuk Tuhan dalam gereja ini. Dalam pelayanan kita, dalam tanggung jawab kita menjadi sosok yang berdampak, membawa sesuatu hal yang luar biasa dalam perubahan untuk kemajuan pelayanan di tengah-tengah persekutuan jemaat, tetapi juga tindakan-tindakan kita membawa dampak yang luar biasa bagi orang-orang untuk datang melayani dan mau beribadah kepada Tuhan. Tadi saya setelah habis pernikahan kudus, istirahat, buka-buka Alkitab sambil putar televisi di YouTube. Saya nonton sebuah film yang luar biasa. Pada akhirnya saya juga terbawa situasi dan mengeluarkan air mata dalam situasi. Seorang anak yang sudah tinggalkan orang tua, tiba-tiba ada seorang guru yang datang dan mengajar mereka. Anak itu punya kakak satu saja, laki-laki, tapi tidak bisa bikin apa-apa karena memiliki istri dan tinggal istri ke rumah. Jadi istri tidak terima anak itu. Saya tidak terima dia, cari jalan sendiri. Sang guru dengan setia melihat dan mengangkat anak itu, dia berusaha menyekolahkannya pada suatu daerah yang begitu sulit, bukan di kota, daerah yang begitu sulit. Dan 12 tahun kemudian tiba-tiba itu anak itu dia datang dengan pakaian tentara, walaupun merah satu, tapi membawa sesuatu hal yang luar biasa, kebanggaan bagi kakaknya dan kampung yang ada. Ternyata guru yang punya ketaatan dan kesetiaan itu membawa dampak yang luar biasa bagi anak itu. Bapak Ibu, ketika kita hendak membawa sebuah dampak bagi orang lain, Tuhan tidak pernah menghendaki bahwa ketika kita berbuat sesuatu orang akan bangga dan senang terhadap kita yang spektakuler atau yang besar. Tetapi Tuhan bilang yang kecil-kecil saja, dampak kita akan membuahkan sesuatu hal yang luar biasa bagi orang lain. Paulus dia bilang begini, hendaklah kehidupan hari ini lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok lebih baik dari hari ini. Berarti tindakan-tindakan kita membawa sebuah dampak yang luar biasa di tengah-tengah pergumulan hidup yang panjang. Tuhan menghendaki kita terus ada dalam kesehatan. Hari ini banyak sekali. Kalau kemarin kita kunci bulan, saya bilang ibadah minggu kita 300 orang lebih, kunci bulan 100 orang saja. Tapi hari ini mungkin kata-kata itu membawa dampak yang bikin ulang tahun ini, wow, ini sekitar 500-600 orang dampak. Berarti kita ada bawa dampak yang luar biasa dalam semangat dan tanggung jawab kita menjadi hal yang luar biasa. Firman ini mengajak kita semua yang tema melalui GKI Fata Manu yang ke-40 tahun jemaat bersehati dalam mewujudkan pelayanan yang berdampak pada panggilan gereja, persekutuan, kesaksian dan pelayanan. Belum majelis belum tahu. Jadi kita mari berdampak pada pelayanan kita. Kita semua sudah memikirkan dan melaksanakan segala hal yang harus kita kerjakan. Tim penginjilan semangat 45 untuk kunjungan kepada panti asuhan, ke lapas. Besok dorang merencanakan dengan pendeta, kami rencana bulan Oktober
Sebelum HUT GKI kami mau pergi mengunjungi kami punya jemaat sahabat di Klasis Malamoy, jemaat Bukit Zaitun SP1. Kami mau pergi menemui kami punya jemaat sahabat di situ. Ya, besok mari kita menunjukkan sebuah dampak yang luar biasa supaya kita sampai di SP1 Lamono kita cerita tentang sesuatu hal yang luar biasa untuk kebersamaan ini dalam kesehatan ini, sehingga tindakan-tindakan kita juga membawa dampak yang luar biasa bagi mereka yang ada di sana. Kita punya bagian pelayanan kasih dan hukum, terus bekerja sama, berusaha jalan dari rumah ke rumah minta sumbangan, memberi sebuah dampak bagi janda dan yatim piatu, dan itulah pekerjaan yang dikerjakan. Kita punya bagian pelayanan dan pembinaan jemaat, terus melakukan segala hal yang harus kita buat. Hari ini kita ada pada masa bulan bina keluarga. Maka bulan bina keluarga itu P2J berusaha untuk bagaimana menunjukkan sebuah dampak yang luar biasa, bahwa bulan bina keluarga ini menjadi benar-benar menjadi sesuatu hal yang luar biasa, membawa dampak bagi warga jemaat, sehingga Tuhan tetap memperhitungkan apa yang Dia katakan bagi kita di malam hari ini. Langkah-langkah orang akan ditetapkan oleh Allah. Ia tidak pernah membuat kita jatuh, tapi tangannya terus menopang kita dari muda sampai setua ini. Tuhan tetap melihat kita dan anak cucu kita ke depan, tidak pernah minta karena Tuhan ada dan terus memberkati kita dalam seluruh pergumulan hidup yang kita jalani. Dalam segala segi kita harus menunjukkan dampak yang luar biasa. PKB, PW, PAM dan PAR harus memberi dampak yang luar biasa, maupun urusan-urusan dalam jemaat. Kita harus menunjukkan sebuah dampak yang luar biasa dalam kesehatan kita di tengah-tengah tanggung jawab pelayanan yang Tuhan beri kepada kita. Tuhan memberkati kita, firman ini menjadi sebuah semangat baru. Dalam usia 40 tahun ini kita terus ada dan menjadi yang luar biasa, berdampak di tengah-tengah hidup ya pelayanan yang kita jalani dalam hidup ini. Amin.
Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita, ibadah syukur ini. Kita akan kembali ke rumah kita masing-masing. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkatnya. Inilah berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan sekarang sampai selama-lamanya. Amin.